Bella, saya di sini Ramilus, Kepala Dinas Perhubungan Damasraya, akan menjelaskan tentang Lakip Dinas Perhubungan. Yang mana Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu membantu Bupati dan urusan pemerintahan dan perbantuan di bidang perhubungan. Fungsinya adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang perhubungan, kemudian pelaksanaan kebijakan teknis, kemudian evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, dan pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Bupati. Itu tugas pokok dan fungsi. Nah, secara struktur Dinas Perhubungan terdiri dari 2 bidang dan 1 sekretariat, kemudian juga 1 UPT, yang UPT KIR, yang mana bidangnya adalah bidang lalu lintas angkutan jalan, bidang prasarana dan keselamatan, kemudian UPTD KIR. Dinas Perhubungan secara keanggotaan berjumlah 194 orang. Secara pendidikan dikelompokkan ada tamatan SD sampai dengan SMA ada 151 orang. Tamatan D1 sampai D3 ada 35 orang, dan S1 sampai S2 ada 33 orang. Nah, secara keseluruhan, secara jumlah, Dinas Perhubungan jumlahnya cukup banyak. Tetapi bertitik tolak kita dari permasalahan pada Dinas Perhubungan itu adalah masih tinggi. Pertama adalah masih kurangnya kualitas SDM perhubungan. Nah, ini permasalahan satu Dinas Perhubungan. Kenapa kurang dengan perhubungan? Karena yang berlatar belakang pendidikan perhubungan baru di kita hanya 3 orang, yaitu 2 orang dari sebagai penguji kendaraan dan 1 orang sebagai analisa transportasi darat. Nah, ini untuk peningkatan SDM ini kita melakukan kerjasama, daerah kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Bekasi. Alhamdulillah sudah ada yang warga kita atau dari Damasraya yang masuk ke STTD sebanyak 13 orang. Kemudian juga masih kurangnya sarana prasarana. Nah, ini permasalahan kita, terbatas sekali sarana prasarana di perhubungan, terutama adalah untuk rambu-rambu, di mana lampu traffic light, kemudian marka jalan, ini masih terbatas karena ini sangat berkaitan dengan keuangan daerah, sehingga ini menyebabkan berdampak kepada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Nah, di kita ini permasalahan, ada 3 permasalahan yang di kita yang sangat menonjol di Damasraya. Nah, kenapa terjadinya tinggi kecelakaan lalu lintas di Damasraya? Yaitu pertama karena banyaknya jalan-jalan yang rusak karena mobil atau kendaraan yang melebihi dari tonase yang sudah ditentukan. Ini salah satu. Sementara di kita untuk penegakan hukum atau penindakan kita terkendala di tidak adanya PPNS. Indikator kinerja. Nah, indikator kinerja ada untuk meningkatnya keselamatan ini. Nah, ini indikator kita dipakai sini adalah jumlah kasus kecelakaan. Nah, jumlah kasus kecelakaan di kita memang masih tinggi karena faktor jalan, ketersediaan rambu-rambu dan itu tadi. Kemudian juga terbatasnya di kita angkutan umum. Nah, ini juga karena tidak adanya angkutan umum, jadi masyarakat kita menggunakan kendaraan sendiri, misalnya motor dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan juga tinggi angka kecelakaan. Kemudian adalah meningkatnya ketersediaan fasilitas tadi, yang mana ukurannya adalah untuk ketercapaian jumlah terminal, jumlah fasilitas parkir, ya, trayek. Nah, ini fasilitas yang indikator kita pakaikan. Kemudian juga meningkatkan pengawasan. Nah, dalam hal pengawasan itu adalah kita menggunakan dengan adanya KIR. Nah, untuk peningkatan pengawasan adalah menggunakan KIR. Itu kita sudah meningkatkan akreditasi KIR kita, pengujian kendaraan motor kita sudah jadi B, yang mana sebelumnya tidak terakreditasi, kemudian sudah menjadi C, sekarang sudah jadi B. Nah, kita belum bisa mencapai A. Sebenarnya secara kita sudah bisa mencapai A, tapi karena terkendala di penguji kita belum ada yang tingkat 5. Nah, salah satu syarat untuk penguji dapat A itu ada penguji tingkat 5. Karena untuk penguji tingkat 5 dia sudah bisa melakukan pengujian untuk semua kendaraan. Sementara di kita hanya baru tingkat 4. Nah, ini makanya dia belum bisa kita dapat A.
Kemudian juga persentase kendaraan yang melakukan uji KIR. Nah, secara keseluruhan di kita masih banyak kendaraan kita yang tidak melakukan uji KIR, itu sekitar 15% yang belum melakukan uji KIR. Nah, ini memang dari beberapa faktor. Memang kendaraannya di kita, masyarakat kita digunakan untuk pengangkutan di sawit yang biasanya digunakannya untuk melansir dari di dalam saja, tidak ada melewati jalan umum. Maka masyarakat kita masih enggan untuk melakukan. Nah, untuk ke depan perlu ini disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dia memang merasa penting untuk melakukan uji KIR. Kemudian meningkatkan akuntabilitas kinerja. Nah, nilai akib kita ini selalu kita usahakan. Itu tentang indikator kinerja. Nah, kemudiannya juga capaian di kita dalam hasil kinerja kita untuk meningkatkan keselamatan transportasi berdasarkan rumus-rumus secara dihitung, capaian kita baru 62,5%, yang mana target kita adalah untuk kecelakaan ini, kasus kecelakaan adalah 50 kasus. Ternyata di kita terjadi sampai 100 kasus, ini masih tinggi karena faktor-faktor tadi. Jadi baru capaian kita untuk kinerja ini 62,5%. Tapi ini sudah termasuk cukup, cukup baik. Kemudian juga seperti katakan tadi, penyebab tadi ada faktor jalan yang rusak, rambu-rambu yang terbatas, kesadaran kendaraan, dan juga mobilitas yang cukup tinggi. Kemudian meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan. Nah, secara keseluruhan fasilitas jalan di kita sangat terbatas, masih kurang sekali karena jalan-jalan kita belum lengkap dengan rambu-rambu, sehingga mobil-mobil yang melebihi kapasitas muatan tidak sesuai dengan kelas jalan masih melalui jalan-jalan kita, sehingga tidak menyebabkan cepatnya jalan jadi rusak karena tidak sesuai dengan tonase. Tapi walaupun demikian, karena kita pengadaan rambu dan pengadaan semuanya terpasang dengan baik, yang ada. Jadi secara karena hitung kita adalah capaian yang dipasang, sehingga dia ada capaiannya sudah mencapai 92,5%. Ini capaian terpasang rambu-rambu di kita secara keseluruhan. Kemudian juga meningkatnya pengawasan bidang transportasi, yaitu untuk dari pengujian secara rumus-rumus yang digunakan itu sudah mencapai juga 92%. Itu dapat ditolak dari akreditasi pengujian kita, yang mana kita sudah mencapai B. Kemudian juga kita sudah menggunakan pembayaran secara e-money. Kemudian juga kita tingkat kesadaran sudah mencapai 85% lebih untuk yang uji KIR. Sementara untuk anggaran, kita anggaran secara keseluruhan adalah 95,77%. Ini capaian anggaran kita, realisasinya. Untuk ke depan, kita memang berharap untuk meningkatkan keselamatan ini adalah kita banyaknya pemasangan rambu-rambu. Kemudian adanya petugas kita yang diikutkan untuk PPNS, sehingga nanti bisa melakukan penindakan di pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Nah, kemudian juga antisipasi kita sekarang untuk mengurangi kecelakaan atau kecelakaan lalu lintas di Damastraya, ada yang menempatkan anggota Dinas Perhubungan di persimpangan, di depan kantor dan sekolah-sekolah, sehingga dengan demikian lebih terpantau untuk melakukan. Secara keseluruhan kecelakaan lintas setiap tahunnya ada penurunan dari sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang pelaksanaan Lakib di Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.